I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life. Sore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seharian kita praktek, sore ini kita akan diskusi seperti biasa. Kalau ada sesi santai sore hari, kita akan ngobrol santai. Dimana bahwa obrolan sore hari ini adalah bicarain tentang bagaimana kita tuh memilih pasangan supaya betah di kebun. Karena banyak planter-planter kita di Indonesia itu adalah gagal berkarir di perkebunan karena salah memilih jodoh. Itu. Karena bahwa balik lagi kehidupan di kebun adalah tidak seperti kehidupan di kota. Apalagi kalian anak-anak milenial yang tidak bisa lepas dari sinyal media sosial, sehingga harus benar-benar ketika Anda sudah meyakinkan diri untuk berkarir di perkebunan, maka tidak lain yang harus Anda lakukan adalah bagaimana ketika kita sudah yakin berkarir adalah bagaimana mencari pendamping hidup yang bisa bertahan di perkebunan. Karena jangan sampai Anda baru nikah 6 bulan, istri udah minta cerai, pilihan hidupnya adalah apakah kamu yang resign atau tetap tinggal di kebun, istrimu yang bisa menyesuaikan. Kesalahan memilih pasangan di kebun itu akan fatal akibatnya. Akan fatal akibatnya. Karena balik lagi bahwa rumus matematika cinta itu ada. Pernah dengar rumus matematika cinta belum kamu ya? Belum, Pak. Belum. Kemudian? Belum, Pak. Wah ini. Kalau kalian dengarkan baik-baik kan, rumus matematika cinta itu adalah ketika kalian pacaran itu kekuatan cinta itu berbanding terbalik kuadrat jarak. Sekali lagi, kekuatan cintanya itu adalah berbanding kuadrat jarak. Jadi semakin kamu terpisah jauh sama pacar kalian, maka yang terjadi adalah kekuatan semakin lemah itu. Maka harus segera nikah, apalagi lu Will. Apalagi lu Will. Itu. Umur berapa Will? Siap, 26, Pak. 26 kamu Yud? 25. 25. Yang muda paling muda siapa nih? Paling muda. Iya, kamu berapa Ki? 22. Artinya walaupun berapapun usia kalian, kalau memang sudah meyakinkan diri untuk berkarir di perkebunan adalah tidak boleh harus berani mencari pasangan hidup yang tepat. Itu. Nah, contohnya ya. Kalau tanya, faktor pertama yang harus kamu cari menjadi ibu anak-anakmu apa? Yuk. Pintar, Pak. Oh, pintar. Dan Mungkin Pak, yang kedua mungkin dilihat cantik. oh, cantik ya. Sah itu. Itu. Sah itu. Nggak ganteng kan? Ya, harus cantik itu, benar. Ada yang lain? Yang ketiga apa, San? Yang montok, Pak. Ya mungkin. Dia mendalami ilmunya Pendi itu didalami sama dia. Memilih bibit sama dengan memilih istri. Iya, bonggolnya besar berarti yang montok, bener kan San? Iya, sah itu. Kamu lihat? Aku, Pak, yang bisa ngurus anak-anak, Pak. Cemana kamu tahu kalau dia bisa ngurus anak-anak? Dia esos kerja di panti asuhan gitu. Atau yang bidang anak-anak terbukti mancing 1 dapat ikan lele 3. Kan nggak gitu juga lah. Artinya yang pertama cantik sah. Tapi jangan lupa bahwa memilih calon pendamping hidupmu itu yang selanjutnya adalah yang berpendidikan paling tidak. Kenapa? Setidak-tidaknya dia tidak bekerja, kemudian tinggal di kebun, anak-anakmu adalah dididik oleh orang-orang yang berpendidikan. Jangan hanya mikirin cantik itu nomor 2. Cantik itu udah pasti. Saya yakin bahwa kalian juga tidak akan mungkin mencari pasangan hidup yang tidak cantik, juga tidak mungkin. Pasti akan cantik, menurut kacamatamu sebenarnya. Dan yang selanjutnya yang paling penting adalah bahwa dia itu tahu diri kemana, tahu diri menjadi pasangan hidup, menjadi orang kebun. Yang harus tahu bahwa
jangan sampai Anda tidak menginformasikan sama dia bagaimana kehidupan di kebun. Jadi selama Anda menjalin hubungan dengan dia, jelaskan kehidupan di kebun itu seperti apa. Jangan pula dia stagnan macam bibit terlalu tua ditanam di lapangan yang nggak tumbuh-tumbuh. Gagal move on, dia mencoba menjadi istri seorang planter, tinggal di kebun, gagal move on. Kenapa? Karena dia shock. Wah, ternyata kebun ini kayak gini. Nah, jangan sampai apalagi cari istri yang relatif cenderung yang memiliki kreativitas tinggi. Karena di kebun juga banyak kegiatannya. Bagaimana dia bisa mendampingi kalian semuanya ketika dia berkarir di perkebunan. Karena ada di belakang lelaki yang hebat pasti ada istri yang lebih hebat pastinya. Itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung buka sesi pertanyaan. Aku yakin Pak di benak kalian tuh mungkin banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan. Oke, silakan. Siapa yang pertama nih? Oh, kayak sini nih. Ini asli Jawa nih. Oke, ini enggak ini. Izin Pak untuk bertanya terkait untuk mencari pendamping itu lebih baik mencari dari kampung halaman. Misalkan saya kan dari Jawa. itu mencarinya yang dari Jawa atau mungkin di sekitar lokasi penempatan misal Sumatera atau Kalimantan itu bagaimana Pak? Oh ya. Udah berarti di situ aja. Ya yang penting stay ya, mic-nya hidup kan? Hidup kan? Hidup Pak. Oke. Susah sebenarnya menjawabnya karena bahwa kembali lagi takdir yang kemarin, jodoh itu takdir loh. Tapi kalau bisa nyari yang searah itu. Kalau toh memang di sini nyari yang ada misalnya di daerah tempat kita kerja yang baru, paling tidak searah loh. Contohnya, bagaimana kalau kamu orang Boyolali jadi planter di Kalimantan nikah sama orang Lampung coba. Apa yang terjadi? Ke Boyolali mau dari Kalimantan Barat dari Pontianak ke Boyolali atau mau pulang ke Lampung ini beda arahnya nih. Maka kalau saran Pendi adalah bagaimana kita mencari yang searah. Apakah di daerah situ juga nggak ada masalah. Kemudian ataupun misalnya orang kampung macam Pendi pulang Wonosobo Purwokerto kan searah nih. Ya, pulang ya dekat sama ke tempat kita. Karena jangan sampai kita itu hanya pulang misalnya Lebaran itu hanya di satu tempat saja ke orang tua perempuan saja gitu, atau mau pulang ke sana nggak sanggup karena terlalu jauh. Misalnya Ian ini jodohnya orang Manado, penempatan misalnya nanti Sumsel, kemudian penempatan dapat jodoh Manado, mau ke Medan atau ke Manado kan jauh nih. Nah, itu. Jadi ya monggo saja. Semua pilihan itu konsekuensi itu. Yang penting kamu dulu bahagia nggak dengan dia gitu. Perkara mau orang kampung ya nggak ada masalah. Wah, maksudnya orang asli kamu orang Boyolali nikah sama orang Boyolali akan jauh lebih baik. Pulang deket, seperti itu. Itu sih sarannya. Karena harus planter yang baik itu harus menghitung secara ekonomi. Nanti jadi planter nggak pulang-pulang, berat itu. Mbak nanti setiap mau Lebaran bentrok, ribut sama istrinya. Ian mau Medan, istrinya orang Manado. Penempatan Sumsel, Medan, Manado. Oh bang, Manado, Bang Medan ya repot. Tapi kalau misalnya Ian ini orang Medan, penempatan Sumsel, tapi rumahnya daerah tebing tinggi. Oh Medan tebing tinggi deket tuh, relatif bisa ditempuh dalam satu jalur yang sama, relatif lebih enak gitu. Itu yang dipertimbangkan. Tapi sekali lagi jodoh di tangan Tuhan ya. Artinya kita kan manusia cuma bisa berusaha saja. Oke. Ya, oke. Yang kedua, Pak. Dia yang megang mic ini. Megang mic ya. Ini Pak. The power of orang dalam ini. Pak, izin bertanya Pak. Oh, siap. Bagaimana jika pasangan kita itu Pak tertarik juga ingin berkarir Pak? Misalnya dia seorang tenaga kesehatan, sementara kita kan sudah memutuskan Pak untuk terjun di dunia perkebunan. Pada titik awal sih mungkin nggak ada masalah ya. Itu artinya tergantung penempatanmu. Bahwa keluarga yang sempurna itu ada bapak, ada ibu, ada anak yang menyatu dalam satu rumah sebenarnya. Itu keluarga yang sempurna. Tapi kan hidup itu banyak alasan ya. Contohnya Pendi, istri di Purwokerto, saya di Riau, yang mungkin alasannya banyak yang harus kita urus. Karena tidak hidup itu
Misalnya aku juga sebagai anak, dia juga sebagai anak. Itu. Kemudian apakah dia berkarir? Selama Anda bisa jalani sih nggak ada masalah. Tapi yang harus kalian pahami calon planter di perusahaan swasta adalah bagaimana Anda itu nanti mutasi. Itu. Mutasi yang nanti akan di rolling kemana-mana. Ingat, klausul pertama Anda bertanda tangan, siap ditempatkan di mana saja di seluruh unit miliknya perusahaan. Anda penempatan pertama misalnya di Riau, kemudian istri mungkin di daerah kisaran, mungkin masih bisa ditempuh, nggak ada masalah. Suatu ketika dia udah jadi PNS di kisaran, kamu mutasi ke Kalimantan Timur sana, kapan ketemunya? Itu. Dan ingat bahwa keluarga yang jauh perlu komunikasi yang lebih supaya tidak bermasalah. Itu pun kadang-kadang masih bermasalah, Yan. Itu. Jadi kalau misalnya Anda siapa yang jomblo sama sini? Yang belum punya pacar siapa? Oh berarti kok melet citanya tadi itu mau melet gitu. Jadi kalau bisa kalau mau berkarya ya nggak ada masalah. Tapi pada satu titik nanti Anda akan dihadapkan pilihan saya atau dia yang akan ini. Syukur-syukur penempatan di sini terus dan dia di sana terus nggak ada masalah. Kalau kita jadi bawahan itu tidak bisa request penempatan itu nggak bisa, ataupun request mutasi itu nggak bisa. Ini padahal PNS juga sudah mau direncanakan tidak bisa mau pindah antar wilayah lagi kan. Ini akan menjadi masalah yang besar di dalam kehidupan seorang planter ketika dia berprofesi, kita berprofesi seperti itu. Itu sih penjelasannya. Oke, yang lain? Nah, Mas Willy nih. Ini. Silakan. Ini. Izin bertanya, Pak. Bagaimana cara kita menyikapi pasangan yang tidak mau tinggal di kebun, Pak? Pisahkan. Tinggalkan. Itu. Jadi misalnya Anda punya pasangan, balik lagi, kita menjadi planter adalah sebuah pilihan hidup, jalan hidup itu. Karena kita orang pertanian atau orang perkebunan, kemudian memilih jalan menjadi seorang planter ini adalah pilihan hidup. Bagaimana ketika kita punya pasangan dan dia tidak mau tinggal di kebun? Saranku, tinggalkan segera. Kalau kita udah suka kali sama dia, Pak. Jadi lu harus realistis. Kamu yang tidak mau di kebun atau dia yang harus di kebun? Itu. Karena kalau semakin kamu mencintai itu akan semakin menyakitkan sebenarnya, Wil. Itu karena bahwa pada prinsipnya kita planter, kita laki-laki planter adalah imam mereka tuh. Itu. Kembali lagi. Hidup itu penuh harus realistis. Itu. Nggak bisa. Percuma dipaksakan, toh kamu nikah dan dia tidak mau tinggal di kebun, sementara kamu tinggal di kebun. Gimana? Apakah mau pisah-pisahan ranjang terus? Susah juga, Pak. Pasti. Maka sarannya Pendi adalah tetap cari yang realistis saja. Kelihatannya agak kejam. Udah tinggalkan aja dia. Perasaannya kejam. Tapi demi apa? Demi kebaikan bersama setelah mengarungi bahtera rumah tangga. Jangan sampai dia itu malah justru tidak betah yang menjadi beban kita. Beban kita laki-laki di ini. Misalnya bagaimana soal istri kita itu setiap hari ngeluh. Sinyal nggak ada. Oh ini kerjaan banyak, kegiatan dipanggil ini banyak sekali. Justru malah nggak bahagia nih rumah tangganya. Maka harus ditantang dulu, mau nggak kamu tinggal di kebun? Karena nemenin lu di kebun, menemani kalian itu di kebun gitu loh. Tapi jangan sampai Anda misalnya pasanganmu sudah tidak mau di kebun, kamu mau memasakkan karena kamu cinta banget, yang berujung terhadap nanti bahtera rumah tangganya akan goyang-goyang. Karena apa? Dia akan banyak keluh pastinya. Pastinya akan banyak keluh. Seperti itu. Penempatan misalnya habis nikah dia nggak mau di kebun, karena memang dasarnya sudah nggak mau di kebun. Penempatan di wilayah pertama sinyalnya susah, transportasinya susah, kegiatannya banyak, akan banyak masalah pastinya. Itu. Maka realistis, lu yang akan mendekati dia kerja supaya tidak di kebun, atau dia yang harus meluluhkan diri dia untuk tinggal di kebun bersama kamu yang kerja di kebun. Seperti itu.
Karena bahwa jangan sampai kita terlalu cinta akhirnya mengabaikan kondisional yang ada di rumah tangga kita. Itu artinya aku bang nggak mau tinggal di kebun, tapi kamu tetap ngeyel gara-gara cinta banget. Maka terjadilah turunkan egomu atau kuturunkan egoku, supaya bahtera rumah tangganya baik-baik saja. Seperti itu. Tenang aja Will, masih banyak pilihannya. Ini kamu jomblo kan? Ya udah, cari yang benar-benar mau di kebun. Itu. Kamu kebanyakan pengandaian ini. Antisipasi. Oh ya, antisipasi. Sampaikan, aku kerja di kebun, Dek. Mau nggak kamu tinggal di kebun bersama aku? Udah, kalau nggak mau tinggalkan. Jangan kalau nggak mau tinggalkan. Kecuali kamu memang mau pergi dan tinggal di kota, no problem. Seperti itu. Yang realistis saja. Karena banyak planter-planter itu gagal gara-gara seperti itu. Ribut-ribut setiap hari, akhirnya rumah tangganya retak-retak, akhirnya pisah. Awal mulanya apa? Dia nggak suka tinggal di kebun. Itu. Padahal bahagia itu kebahagiaan keluarga adalah keluarga yang buat sendiri sebenarnya untuk menjadi bahagia. Seperti itu sih sebenarnya. Itu Will. Oke, yang lain. Nah, ya. Silakan, Mandor Randi. Izin bertanya Pak, nah bagaimana kalau kita memiliki pasangan itu anak karyawan Pak? Nah itu dari sudut pandang para staf ini seperti apa Pak? Oke. Terima kasih Pak. Kembali lagi, bahwa cinta itu takdir ya. Manusia bisa berusaha menjalani sebaik-baiknya. Di dalam etika protokol perkebunan itu disebutkan bahwa Anda tidak bukan menjaga jarak, bukan sebenarnya. Tapi akan kelihatan tidak etis ketika lu setiap hari ngapeli anak karyawan sebenarnya. Tidak etis. Setiap hari Nafis datangi anak kerani gudang setiap hari. Apa pandangan karyawan yang lain? Nggak etis. Tapi kalau kamu jatuh cinta dan dia mau kalian membina hubungan, ya jalani dengan cara yang seetis mungkin. Jangan setiap hari ketemu, kemudian kamu nongkrong di rumah karyawan ini. Pandangan orang mau ngapain? Pandangan orang itu pasti akan banyak kok. Wong kita berbuat baik saja, terkadang orang memandang masih ada hal yang buruk. Apalagi setiap hari lu nongkrong di situ. Itu. Sebenarnya sah-sah aja. Tapi dijalankan misalnya setiap malam minggu. Kalau memang mau keluar ya keluar, nggak ada masalah. Sekali lagi nggak ada masalah. Tapi kalau kamu setiap hari di situ, apalagi lu dikasih perumahan staf sana, tiba-tiba kamu tidur di rumah dia dan kondisi belum nikah, grebek uang gue, Fes, digrebek pastinya. Kan nggak etis itu loh. Karena hidup di perkebunan, bahwa kalian adalah seorang staf yang membawai 100 lebih karyawan. Kalian harus menjaga namanya etika kehidupan kalian tuh harus dijaga. Itu. Yang menjadi masalah, kamu jatuh cinta sama dia itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kamu jatuh cinta dan kamu menjalani dengan cara yang tidak benar. Ini salah ini. Itu. Misalnya baru pacaran, dia main ke perumahan staf terus itu. Apa yang mau dibilang? Kalau tetangga aku tak lempari kayak ke face. Apalagi pulang jam 11 malam loh. Salah itu. Paling ujung-ujungnya aku panggil Nafis, baik-baik, yang betul hidupmu. Tapi ketika kamu jatuh cinta dan menjalani hubungan dengan cara sebaik-baiknya, tidak pernah melanggar aturan warga sekitar. Misalnya kamu di pondok, kan ada RT-nya juga, ada RW-nya juga. Oh, malam minggu ngapel sampai jam 9, sah. Ketemu bentar, jalan makan bakso, udah nggak ada masalah. Tapi kalau kamu di sana sampai nginep-nginep di sana, wah, belum nikah lagi, apa mau dikata? Akan menjadi masalah yang besar. Intinya sebenarnya etika di perkebunan adalah tidak melarang takdir untuk mencintai dia, itu bukan. Tapi adalah bagaimana membatasi supaya Anda tidak salah langkah yang berujung terhadap buruknya nama baik Anda sendiri sebenarnya menjadi seorang pemimpin. Sah nih. Itu.
Dia misalnya dia suka kamu atau kamu juga suka dia, jalani dengan cara yang sebaik-baiknya. Sudah banyak kasus yang terjadi. Ketika salah langkah ya hubungannya pasti akan jelek. Tapi kalau dijalani dengan cara sebaik-baiknya nggak ada masalah. Buktinya udah banyak pasangan-pasangan ini ya yang sudah nikah dengan anak karyawan juga banyak. Sekali lagi, kecuali kalian nih masih training ini nih, kulihat kalian apel nanti malam pada keluyuran ya tak tendangi kalian semua. Karena bahwa pada dasarnya ada aturan main yang harus kita sepakati dulu ini. Coba bayangin kalau misalnya Pak Wendy, Deden lagi training itu nongkrong di kana lagi ngencani anak tukang gorengan. Bagaimana mukaku akan ditaruh sebagai guru kalian semua? Kan ini menyangkut nama baiknya kamu Den, dan menyangkut nama baikku juga. Enggak ada salah, kecuali Pak Pendi hari Minggu saya izin Pak mau ke Bagan Batu, mau beli mau beli peralatan. Itu izinnya gitu. Di sana ketemu di Susuya, belanja bareng, mau makan bakso bareng, no problem. Tapi kalau misalnya kamu tuh anak baru training di situ, nongkrong di situ setiap malam, keluyur kan jam 10 ketemu Pendi, jam 11 sudah di sana tuh. Ngapain jam 11 kok Den? Etis nggak pertanyaannya? Tidak etis. Maka carilah yang seetis mungkin lah. Itu. Sekali lagi tidak dilarang itu. Memang zaman dulu kalau di zaman yang lama ada suatu pepatah tidak boleh macari anak karyawan dan sebagainya. Karena yang ditakutkan adalah ketika kamu sudah menikah dengan kamu, nanti ada tendensi kepada dia tuh. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Tapi selama ini ya juga nggak ada larangan khusus. Selama kamu baik-baik saja dan menjaga etika di dalam perkebunan ya nggak ada masalah. Seperti itu, Ndi. Oke, yang lain? Silakan, Yud. Izin bertanya Pak. Jadi ketika masuk TC ini kan banyak cinta yang berguguran nih Pak. di sekitar saya Pak. Padahal aku udah menjaganya supaya nggak gugur loh. Nah, jadi menurut Bapak gimana sih Pak cara move on yang cepat tuh Pak? Menurut Bapak? Oke. Oh, jadi pertanyaannya nih, dari 16 orang ini siapa yang putus saat di TC? Cong. 1. Jujur aja. 1. Andi. Jujur aja lo. Tenang aja, stok high quality jomblonya banyak aku. Jadi memang ya balik lagi sih. Karena cerita Anda itu bukan curhatan yang pertama kali. Rata-rata ketika masuk training center ya banyak juga yang cintanya kandas. Balik lagi yang tadi saya sampaikan. Kekuatan cinta itu berbanding kuadrat jarak. Artinya semakin jauh semakin udahlah Bang. Itu. Tapi bagaimana tipsnya? Bagaimana kita move on? Yang jomblo-jomblo itu harusnya Anda slow. Tenang aja, aku bilang. Loh, pada suatu titik perempuan itu tidak mencari yang ganteng, Pegang ngomongnya Pendi itu. Perempuan itu tidak mencari yang ganteng. Tapi adalah nyari yang tanggung jawab dan mapan. Tuh. Anda yang penting lulus training dulu, jadi staf, gaji bulanan ada, rumah ada, sepeda motor ada. Nah, kurang apa? Duit pembantu dikasih, listrik kasih, uang makan kasih. Ya tinggal milih lu. Ya tinggal milih aja lu. Kan nggak mungkin aku yang gantian curhat kan nggak mungkin ya. Nah, itu artinya bahwa ketika kita sudah mapan hidup di perkebunan, gaji bulanan ada. Dan ingat untuk membesarkan hati kalian itu bahwa yang lain itu gaji ke-13 saja nunggunya lama Seorang planter kerja di perkebunan gaji minimalnya adalah sampai 16 kali gaji. Ingat 16 kali gajian kalian. Itu. Benar? Iya. Kurang apa? Kalau udah mapan semuanya pada satu titik, Yud, mukamu itu termaafkan gara-gara pendapatanmu, Yud. Loh,
Kalau udah ketunjukan fotonya Pendi yang keriting-keriting itu, yang apa namanya jegrek-jegrek itu, semuanya termaafkan. Karena pada satu titik perempuan itu butuh orang yang tanggung jawab dan mapan. Bagaimana kita saja yang tinggal mencarinya setelah kita mapan dulu. Dan apa ya? Tinggal mungkin kalau dia bukan jodohmu, ya mungkin dia saja yang kurang bersyukur mendapatkan Anda. Yang hari ini mungkin gajinya belum ada, tapi 6 bulan ke depan kalian udah gajian jika memang lulus. Itu yang harus kita terima loh. Mesti ada yang mau, dan mesti apalagi kalau coba Anda masuk ke perumahan staf sana. Muka-muka staf itu termaafkan gara-gara kemapanan mereka semua. Itu. Karena bahwa seorang laki-laki yang berhasil adalah bagaimana membuat istri kita tambah menjadi cantik. Itu. Mungkin ya dikira bahwa di kebun begono begini. Tapi di kebun bahagia juga. Karena bahagia itu kita yang buat tuh pastinya laki-lakinya. Tapi slow ya. Artinya ketika mapan ya mesti ya banyak lah. Saya bilang banyak. Karena apa? 15 tahun yang lalu mungkin hal yang sama. Susah mencari pasangan itu. Tapi begitu dijalani ya, itu. Yang penting cari yang benar. Contohnya nih, contoh yang benar nih. Satu hal yang harus kalian pikirkan itu adalah bagaimana mengalokasikan ekonominya untuk keluarga. Anda salah milih perempuan akan yang menjadi calon ibu anak-anakmu akan berantakan. Salah satunya, kamu dapat istri yang menor tuh. Berapa meter kubik bedak yang harus ditumpahkan dalam pipinya dia, yo. Itu. Berapa batang lipstik yang harus ditumpahkan ke bibirnya dia, yo. Cari yang sederhana, makeup ini. Lah kalau misalnya dia bedaknya setiap hari ditumpahkan terus, mau buat apa? Karena kecantikan dia kan buat kalian, buat suaminya sebenarnya. Itu milih yang menor tebel. Apalagi sekarang banyak nih perempuan-perempuan yang jadi-jadian nih. Banyak nih. Mukanya putih kayak tembok nih. Tangannya hitam. Kesimpulannya apa, San? Full body press ya. Maka cari yang normal-normal aja lah, jangan yang itu. Karena kita sadar juga bahwa di kebun bukan memiliki gaji yang tinggi banget, juga bukan. Tapi sehingga bagaimana cari istri yang pinter, karena pengalokasian ekonominya mungkin saja istri yang akan megang seperti itu. Itu tenang aja Yud, mesti ada. Tapi kembali lagi ke pepatah lama, jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau nggak diambil orang. Itu, maka kamu harus usaha mengambilnya ke sana. Kalau diem aja nunggu jodohnya datang ya nggak datang itu. Oke, yang lain. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara membuat pasangan kita tuh betah tinggal di kebun, Pak? Oke. Bagaimana cara yang penting dia niatnya dulu sebenarnya, Dik. Kalau dia memang sudah siap berjuang sama kita di kebun, dia mesti akan mau. Kita sebagai laki-lakinya bagaimana membuat dia betah, ya bagaimana rumah kita nyaman. Sebagai contoh, banyak orang ketika jadi planter itu menikah dengan cara yang kurang benar kali ya. Sebagai contoh. Kamu menikahi perempuan ini, misalnya ini Dika, ini dia nikah, menghabiskan dana 60 juta misalnya. Ada nggak duitmu 60 juta? Jangan sampai kamu pinjem hanya gara-gara pengen mentereng, pinjem duit tuh. Pulang ke kebun, bayar utang. Salah, gue bilang. Nikah dengan cara yang sederhana, duit yang kamu tabung untuk kehidupan pasca pernikahannya. Bagaimana bahwa hidup di kebun itu supaya nyaman. Kalau misalnya menikah dengan cara yang sesimpel mungkin, misalnya 30 juta saja. Kalau masih duit 30 juta dibawa untuk
apa namanya untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Walaupun di sini tempat tidur dikasih, TV ada, kulkas ada, tapi AC tidak. Itu bagaimana? Oh, beli AC misalnya, sepeda motor untuk tambahan untuk istri misalnya, untuk misalnya mau belanja ada sepeda motornya ada. Jadi dananya itu dialokasikan untuk persiapan setelah menikahnya. Kemudian kalau memang apa namanya belanjanya jauh, kalian udah tak kasih menanam sayuran, rumahnya dibuat hijau yang asri, supaya apa? Supaya dia juga betah. Rumah gersang, apalagi apa namanya kita tidak mencoba membahagiakan dia, ya tetap salah seperti itu. Itu seperti itu dari sidik. Oke, yang lain. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita menyikapi kalau pacar kita minta nikah Pak? Sedangkan ekonomi kita belum stabil Pak. Ekonomi belum stabil itu kapan? Sekarang nih Pak. Dia ada minta nikah Pak gitu Pak. Lamar dulu. Kalau saran saya lamar dulu. Kamu udah yakin, dia juga udah yakin, nggak ada salahnya lamar dulu. Apakah kalian juga belum punya cuti juga nggak boleh nikah? Boleh kok. Tergantung nanti minta izin kepada pimpinan kalian di kebun untuk menikah juga boleh sebenarnya. Karena pada prinsipnya perkebunan atau pimpinan kalian akan senang jika hidupmu itu mapan ada istrinya di dalam rumah sebenarnya. Itu. Kalau memang pacar meminta nikah, sementara ini lamar dulu. Setelah dilamar, kamu siap nggak? Belum ada persiapan gitu Pak. Ya, persiapan mau apa yang mau dipersiapkan? Itu. Nikah dengan cara yang sederhana, sesederhana mungkin. Itu. Artinya, kan nggak perlu mewah-mewah. Kecuali dia itu minta nikah, perhelatan besar, wayang kulit 3 hari 3 malam. Campur sari asli dari sono. Masalah. Itu. Maka ini saran saya nih ya, ketika kalian nanti misalnya lagi pacaran, apalagi udah mau nikah sama si pacarmu ini, adalah bagaimana kita berembuk dulu. Kehidupan setelah nikah itu butuh biaya banyak deh. Itu. Kalau aku lebih cenderung nikah yang sederhana, bulan madu yang panjang, daripada nikah banyak dananya nggak bulan madu, susah lah. Itu lebih bagus habis nikah tak mana ke Bali lah, ke Jogja lah. Itu kalau paket hemat ya bagan api. Tapi paling apa? Itu namanya bukan bukan bulan madu. Kalau sejujurnya itu belanja. Itu harus bedakan mana belanja, mana bulan madu. Itu loh bis. Artinya kalau misalnya dia memang minta keseriusanmu ya lamar. Itu segera dilamar. Tapi nunggu kamu jadi staf dulu, sudah stabil suatu tempat ini. Kan sekali lagi bahwa perempuan itu butuh kepastian Pak. Kepastian, jangan digantung-gantung. Tetapi ketika apa namanya kita sedang training, sedang berjuang seperti ini, kemudian dia tergesa-gesa saja, malah pikiran Penny terbalik itu. Segera lamar aku, kamu nggak akan mungkin lamar dia. Itu, kamu aja belum lulus kok. Nah, itu seolah-olah malah makanya cari pasangan hidup itu yang mengerti kondisi kita itu. Itu jangan minta nikah secepatnya harus. Sementara posisi kita tidak mungkin ini. Apalagi kamu nikah kan misalnya nggak mungkin sehari 2 hari. Baru lagi ke training lagi ya. Kamu minta cuti sama Pendi selama training kan klausulnya nggak ada. Seperti itu. Maka kasih pengertian dia. Tapi setelah kamu jadi staf, sudah pengangkatan, sudah SK, sah saja. Sah saja. Pak, mohon maaf izin Pak. Ini untuk selanjutnya saya mau minta izin untuk ngelamar dia Pak. Biasanya sih akan diperbolehkan itu. Itu apalagi sudah setahun dulu, sudah setahun baru menikah,
Anda udah punya cuti, sudah enak seperti itu. Itu Fes. Itu butuh kepastianmu aja itu. Jangan pula malah jadi ribut, marah-marah itu. Tapi kembali lagi, jangan sampai kita berpikir terbalik. Dia minta cepet-cepet nikah, aku nggak mungkin ngelamar, dia juga bingung aku gitu loh. Seperti itu. Kasih pengertian dulu dia. Kamu pacaran berapa lama? 2 tahun sih, Pak. Hah? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Tetangga sebelah rumah enggak? Beda dusun, Pak. Oh ya, yes. Beda dusunnya setapak sama. Wah. Kok nggak jangan tertawa Wil, jomblo sejati. Oke, yang lain silahkan. Izin Pak. Oh iya, ambil orang pas ya. Oke, Izin bertanya Pak, kapan Pak idealnya untuk seorang planters itu menikah Pak? Dan setelah berapa lama berkarir Pak bagusnya Pak untuk kita menikah Pak? Itu saja Pak, terima kasih Pak. Kamu harus kalau kayak gitu pertanyaan itu kamu harus Pendi itu harus mengeluarkan jurus matematikanya dalam ini. Ingat bahwa pernikahan kita, planning kita, rencana kita menikah itu ada rumus matematikanya. Yang nanti mentok-mentoknya adalah bagaimana kita menikah sebelum kita pensiun, anak kita itu udah lulus kuliah. Kuncinya di situ. Jangan pula kita menikah sebagai contoh, idealnya umur berapa? 27 sampai 28 ya. Umurmu berapa? Jalan 24 Pak. Wah, dalam 24 berarti masih. Tapi kalau lebih cepat ya lebih baik, gak ada masalah. 26 nikah. Oke, kita hitungkan matematika ya. 26 menikah. Setidak-tidaknya semoga Allah ngasih di 27 punya anak. Benar? Oke, umur 27 menikah berarti kamu kerja di 26 tahun ya. Berarti ada 29 tahun kamu kerja di perusahaan sampai dia pensiun. Kalau dia 27 tahun umurmu kamu punya anakmu lahir, maka nanti kamu pensiun anakmu umur berapa? 28. Umur 28 tahun anak kita yang pertama sudah lulus kuliah nih. Bahkan mungkin kamu sudah punya menantu. Udah. Ya iya. Nah, makanya jadi planter jangan tua-tua kali nikahnya. Yang menjadi masalah selanjutnya ya. Nikah 30 tahun. Punya anak 31 tahun. Kita kalau 31 tahun kita baru punya anak satu, berarti nanti umur 24 tahun anak kita pensiun, anak kita umur 24 tahun yang pertama. Dibandingkan yang tadi, kita anak pertama kita pensiun anak pertama umur 28 tahun, setidaknya adiknya pun pasti sudah lulus juga nih. Sehingga kehidupanmu akan lebih enteng sebenarnya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya 26 tahun mau nikah ya nggak ada masalah. Jauh lebih baik sebenarnya. Jangan tua-tua kali. Karena kalau sudah tua banyak kasus di perkebunan ini adalah untuk mengantisipasi, misalnya sih semoga ngasih kalian yang 16 orang ini habis nikah segera dikasih momongan pastinya. Pengennya Pendi seperti itu. Tapi kan Allah punya rencana lain. Kalau 2 tahun, ya kalau 3 tahun baru punya momongan. 27 ke 30, sak meleset-melesetnya masih ada 25 tahun nanti anak kita kita pensiun, anak kita 25 tahun. Berarti dia udah lulus kuliah juga. Seperti itu, yo. Tapi jangan tua-tua kali itu. Jangan tua-tua kali. Itu. Oke. Itu hitungan matematikanya. Maka sekarang menjadi pertanyaan bagi kalian semuanya. Idealnya tuh umur istri kita itu berapa sih Pak Pendi? Ingat ya, ini tanpa mendiskriminasi pendidikan ya. Semoga nggak ada. Ini pure pikirannya Pendi. Semoga Pendi tidak salah ya. Kalau bisa mencari istri itu jangan terlalu muda banget deh. Beberapa kasus itu staf yang nikahi anak-anak baru lulus SMA, dia tidak matang secara psikologis.
ngikuti ngikuti kegiatan kebun. Punya istri tuh nempel macam perangko loh. Suaminya ke sana sini kok. Apalagi dia tidak mandiri. Beberapa kasus itu ada. Suaminya nggak belum pulang. Karena balik lagi, kita bekerja di perkebunan. Kalau kita target produksi, mungkin kita pulangkan sore-sore terus, bahkan malam kita pulang. Coba Anda di WA, tiap 5 menit di WA sama istrimu yang baru lulus SMA itu, coba. Bang, kok nggak pulang-pulang? Udah makan atau belum? Nggak dijawab, merajuk. Tapi mungkin bukan seluruh orang yang baru lulus SMA juga bukan. Tapi setidak-tidaknya sarannya Pendi adalah carilah perempuan yang nanti akan dijadikan ibu anak-anak kalian yang matang secara psikologis. Bagaimana tahu matang secara psikologis? Ya selama Anda menjalin hubungan dengan dia, setidaknya kan Anda tahu, oh ini sudah matang belum? Wong kalian lebih tua pastinya. Kalian umur 24, anaknya umur 18 baru lulus. Jangan pula nanti kekanak-kanakan. Karena di kebun ini kembali lagi, salah milih pasangan bubar uripmu itu. Nempel kayak perangko. Apalagi setelah nikah hidupmu kayak terpenjara, terperangkap dalam gua, mampus. Iya. Artinya apa? Keluar nggak boleh. Itu di dalam rumah tutup pintu, tutup jendela setiap hari. Ngopo? Itu jalan-jalan. Kalau jalan-jalan sewajarnya kan sah saja. Yaitu pesannya Pak ini adalah cara yang matang secara psikologis sebenarnya. Yang mau lulus SMA juga nggak apa-apa, lulus D3, S1 juga nggak apa-apa. Nggak sekolah pun nggak apa-apa, tapi matang secara psikologis. Tapi kalau saran, carilah ibu-ibu yang pintar buat anak-anakmu. Itu. Karena kalau prinsipnya Pendi, setidak-tidaknya anakku nanti akan dididik oleh seorang ibu yang sarjana. Itu. Kalau toh nggak sekolah, atau misalnya istri kita nggak kerja, dia hanya ngurusi anak kita. Setidak-tidaknya anaknya Pendi itu dari dini dipelihara, diasuh, dipelihara, diajari oleh seorang sarjana. Seperti itu. Bagaimana kalau istrimu itu cuma dandan tok, yuk? Nggak terurus anaknya, Pak. Oh iya itu. Kalau tidak, anakmu pun kecil-kecil menor. ini juga menjadi masalah kan gitu ya. Oke, yang lain, silakan. Satu pertanyaan terakhir nih. Silakan terakhir. Oke. Izin bertanya Pak, mungkin tadi ada beberapa Pak yang Bapak jelaskan yang bagaimana untuk yang sudah menikah, bagaimana komunikasinya Pak. Seperti Bapak lah Pak, seperti Bapak yang punya istri jauh Pak. Bagaimana Pak kita mempercayai istri kita itu, kita jauh dari kebun ataupun dari istri kita yang di beda pulau, tapi kita tetap saling mengabari Pak. Tidak kasih kabar mungkin Pak. Kita bilang gini, si Polan di sana tidak ada ngabari Pak, tapi istrinya Sina suka belanja gitu Pak. Menyikapi bagaimana Pak seorang kita? Wah, itu pertanyaannya dalam itu. Jadi bagaimana kita itu terpisah pulau ya, karena memang ada suatu alasan yang nggak mungkin ditinggalkan. Ketika istri Pendi itu di Purwokerto dan saya di sini, itulah sebenarnya cikal bakal kenapa The Brondol muncul itu. Untuk menutupi serpihan hidup yang separuhnya itu udah nggak ada. Kalau seandainya ada istri, ada anak, mungkin waktunya buat anak dan istri. Kalau malam, sekarang, wah sama petani-petani, kelentang-kelenting. Itu. Artinya bagaimana ini? Yang penting komunikasi. Jangan sampai kita itu terhambat komunikasinya dengan dia. Dengan anak juga komunikasi, apakah dia sehat pagi-pagi. Kalau Pendi Supra misalnya lagi sibuk dari pagi sampai siang, istri dulu yang WA, Bi gimana kabarnya Bi, lagi ngapain. Kalau Pendi santai, oke aku duluan dulu.
Setidak-tidaknya ada komunikasi pagi supaya jangan sampai kita miskomunikasi. Ya yang penting komunikasi secara lancar. Itu ya paling tidak WA, nanti kayak siang hari video call nih sama anak-anak, malam hari juga video call lagi. Dia udah pada belajar belum? Dan perlu strategi, karena bahwa membimbing anak kita yang jauh dari bapaknya itu juga butuh strategi. Usahakan bagaimana dia itu butuh bapaknya. Itu artinya kalau minta apa-apa sama aku, maka yang membelikan sesuatu itu misalnya dia mau alat misalnya kayak pewarna untuk menggambar, aku yang belikan online. Makanya Pendi itu Sofi, member platinum. Kenapa? Abi beliin tas, beli. Itu. Kenapa? Supaya bagaimana anak-anak kita juga karena kita sudah tidak face to face. Setidak-tidaknya dia juga merasa, oh aku punya Abi, oh minta sama Abi. Umumnya juga pasti akan mengarahkan kayak gitu, minta sama Abi sana. Itu. Jadi memang ada hubungan supaya komunikasinya itu nggak terpotong gitu. So sibuk-sibuknya. Walaupun kadang-kadang yang namanya Anda paham di kebun dari mulai start pagi sampai surang-genah-genah pikirannya. Setidak-tidaknya ya WA. Maka memang perlunya komunikasi itu harus berjalan harus berjalan sesuai ini. Walaupun apapun yang terjadi sepenggal ketika kita pisah berjarak dengan keluarga, itu juga tidak akan sempurna keluarganya. Itu. Tapi bagaimana cara kita menyempurnakan diri itu tetap ada. Maka itu awal mula munculnya The Brondol di situ. Artinya bahwa ketika setiap malam ini apalagi nih The Brondol target membuat buku terus berjalan malam hari, kecuali ada tetangga datang ya udah staf-staf yang lain pada ngumpul di rumah ya ngopi Pak Pendi ya ngopi lah, ngobrol dulu lah, nanti santai lagi tutup buka laptopnya kita ngerjain lagi. Supaya apa? Karena bagi laki-laki yang waktunya malam itu banyak, pikirannya negatif lah. Kalau tidak disalurkan ke sana, pikirannya negatif. Tapi apalagi kalau kita punya target kayak Pendi sekarang targetnya setiap bulan 1 buku. Tapi kalau untuk pembibitan agak berat ini. Karena 303 itu butuh mungkin 3 bulan baru selesai bukunya. Ini. Penanaman ternyata 1,5 bulan kelar. Besok pembibitan 3 bulan kelar. Sehingga malam itu waktunya rapat ini. Tuh. Tapi intinya adalah bagaimana komunikasinya dengan istri. Dia juga nggak boleh seudon sama kita juga nggak boleh seudon sama dia. Maka trust di dalam keduanya itu penting. Seperti itu. Makanya perbanyak hobi-hobi yang mengurangi biaya sebenarnya. Hobi mancing. Itu. Kemana Bi? Sabtu mancing. Minggu mancing. Tuh. Mungkin pikiran istri kita itu akan macam-macam ketika kemana Bi Minggu nongkrong bagan. Bahkan pikirannya banyak. Tapi Minggu mancing. Kemana Bi? Apalagi lu misalnya punya ladang, urusi ladangnya. Itu. Kemana Bi? Menyelesaikan buku nih. Ya, harus selesai, gak ada ceritanya. Itu. Intinya seperti itu. Karena memang masalah keluarga ini kuncinya di komunikasi. Komunikasi yang tidak lancar maka semuanya bisa berantakan itu. Itu sih dan yang bisa dijelaskan. Karena memang saran makanya kadang-kadang yang namanya jalan hidup itu kita memilihnya, tapi jalan hidup kita udah tidak sempurna menurut kita, tapi kita bagaimana menyempurnakan jalannya jadinya. Jangan sampai misalnya kita egois, sebagai laki-laki egois juga tidak. Karena ada jalan yaitu anak kita. Karena kalau mengutip kata-kata almarhum bapak saya, bahwa apapun yang terjadi Ben, bahwa kamu harus punya anak yang lebih tinggi daripada kamu. Bapak SMA, kamu udah kuliah S1. Sebisa mungkin anakmu lebih tinggi daripada kamu. Lah, ketika kita terpisah pulau, ya kita harus monitor terus nih. Kalau nggak monitor, ya payah lah.
Itu makanya komunikasi dengan istri perlu banyak hal. Kadang-kadang telepon ya lama, tapi kadang-kadang ya bentar. Kalau masalah tentang yang urgent ya telepon ya sampai lama, seperti itu. Dan satu lagi, di dalam masa kalian berpacaran dengan ini, jangan membiasakan diri telepon terlalu lama. Ini menjadi masalah. Itu telepon, ada beberapa staf kita yang gagal dalam ujung-ujungnya pisah gitu apa? Telepon terlalu lama. Coba ini kalau pakai topi sini. Wah, apa selamatin sini. Wah, berjam-jam, guys. Panas lu. Itu. Apakah akhirnya nikah enggak? Enggak. Kenapa? Semakin telepon semakin lama semakin ini. Esensinya apa? Karena kalau sudah seperti itu, nanti mungkin akan menjadi kebiasaan ketika Anda sudah menikah juga. Telepon lama ngomong nggak penting. Setelah nikah, telepon masih, padahal kamu diancam dia di rumah. Itu. Maka kalau bisa teleponnya diatur. Di saat misalnya waktu kita ini, setidak-tidaknya di dunia digital sekarang lebih mudah. Yang penting selama Anda membina hubungan dengan pacar kalian atau calon orang rumah lah, itu adalah memberi kabar. Setidaknya say hello. Itu. Gimana kabarnya, Dek? Itu. Jangan menghilang tanpa jejak. Ya, Will. Itu. Jangan menghilang tanpa jejak. Itu. Itu sih yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Karena memang kehidupan ngobrol masalah cinta di perkebunan itu memang rumit. Kalau nggak tepat, kenapa ini tak ajak kalian ngobrol ini? Karena banyak juga yang gagal berkarir gara-gara orang rumahmu. Apalagi gagal berkarir ketika sudah memang dia nggak mau ke kebun, kalian paksakan. Dia tetap pengen ngotot, Pak, ibunya dia itu pengen dia tetap kerja. Sementara kita berkarir di perkebunan. Kalau disatukan dalam sebuah biduk rumah tangga, maka dia tetap akan kerja, kamu juga kerja. Kalau dekat nggak masalah. Satunya di Kalimantan Timur, satunya di Riau, yuk piye coba. Itu. Apa nggak jadi masalah? Mungkin kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi selanjutnya ya. Kita ngobrol santai The Brondol ini. Setelah kita seharian praktek, nggak ada salahnya curhat ini. Karena kembali lagi bahwa hidup di kebun adalah kehidupan yang tidak normal. Tidak seperti di kota-kota yang lulu gue nih. Di sini adalah sebuah komunitas yang kegiatannya banyak. Kegiatan arisan, kegiatan ini. Dan hidupnya di sini berjarak. Artinya bahwa bagaimana kamu bisa membahagiakan diri dengan pasangan hidupmu di dalam rumah itu sangat penting gitu. Itu sih yang kita diskusikan. Berapa menit, Mas Operator? 52 menit. Wah, 52 menit ini, 50 giga lagi nih. Oke, terima kasih ya. Semoga kita dikasih jangan kita. Semoga kalian diberikan Allah jodoh yang terbaik. Dan semoga kalian juga tidak memilih perempuan yang kalian akan dijadikan ibu anak-anak kalian itu. Dan kata terakhir itu seperti ini. Cintailah orang yang layak kamu cintai, Le. Itu. Jangan terlalu cinta terhadap orang yang nggak mencintaimu, Will. Itu. Jatuh cinta yang teramat dalam, kalau jatuh sakit. Oke, mungkin kan kalian yang bilang sakit. Oke, terima kasih. Selamat sore.